Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu aspek penting dalam keberhasilan suatu perusahaan maupun lembaga, yaitu budaya organisasi. Nah, apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi sendiri adalah seperangkat nilai, keyakinan, dan norma bersama yang memengaruhi cara karyawan berpikir, merasa, dan berperilaku terhadap satu sama lain dan terhadap orang-orang di luar organisasi. Nah, apa itu nilai-nilai organisasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap sikap dan perilaku kerja? Nilai adalah kriteria umum, standar atau prinsip panduan yang digunakan orang untuk menentukan jenis perilaku, peristiwa, situasi, dan hasil mana yang dijadikan atau tidak diinginkan. Nah, ada dua jenis nilai-nilai, yaitu yang pertama nilai terminal dan juga nilai instrumental. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang Exhibit 17.1. Nah, Exhibit 17.1 ini menunjukkan bahwa budaya organisasi terbentuk dari dua jenis utama, yaitu yang pertama, terminal, dan yang kedua, nilai instrumen. Nah, yang kemudian diwujudkan melalui norma, aturan, SOP dalam organisasi. Penjelasan yang pertama yaitu nilai terminal. Nah, nilai terminal adalah hasil atau tujuan utama yang ingin dicapai oleh organisasi. Contohnya, kualitas tinggi, keunggulan, keberhasilan, stabilitas, atau efektivitas. Nah, untuk penjelasan yang kedua, nilai instrumental. Nah, nilai instrumental ini adalah perilaku yang diharapkan dan cara bertindak yang diperlukan untuk mencari nilai tersebut. Nah, contohnya yaitu bekerja keras, bersikap sopan, suka menolong, kreatif, jujur, disiplin, dan berani mengambil resiko. Nah, yang ketiga yaitu norma aturan dan SOP. Nah, yang ketiga ini untuk memastikan nilai terminal dan instrumen ditetapkan secara konsisten, organisasinya menetapkan norma dan prosedur kerja, misalnya aturan bersikap, sopan kepada rekan kerja, merapikan area kerja, mengikuti standar prosedur operasi atau SOP. Nah, dari inti makna diagram ini yaitu terminal menunjukkan akhir organisasi, yang kedua instrumental cara bertindak untuk mencapai, nah yang ketiga itu norma dan SOP. Panduan ini praktik nyata dalam keseharian kerja. Nah, dengan kata lain, organisasi berhasil jika instrumental mendukung pencapaian nilai terminal dan semuanya dipertegas melalui norma formal maupun informal. Baik, materi selanjutnya itu bagaimana budaya organisasi ditularkan kepada anggotanya. Nah, kemampuan budaya organisasi untuk memotivasi karyawan berkaitan langsung dengan cara anggota mempelajari nilai-nilai dan norma-norma organisasi. Nah, mereka mempelajari nilai-nilai dan norma-norma penting dari praktik sosialisasi formal organisasi. Nah, serta dari tanda, simbol, cerita, ritus, upacara, dan bahasa organisasi yang berkembang secara informasi. Seiring dengan kematangan budaya organisasi, sosial dan taktik sosialisasi dalam suatu organisasi harus mempelajari nilai-nilai dan norma-norma yang memandu perilaku dan pengambilan keputusan anggota yang sudah ada. Pendatang baru adalah orang luar dan hanya ketika mereka telah mempelajari nilai-nilai organisasi dan bertindak sesuai dengan norma-normanya, mereka akan menjadi anggota lama organisasi. Kemudian, Exhibit 17.2, cara penularan budaya organisasi. Nah, pada exhibit ini menjelaskan bahwa budaya organisasi ditularkan melalui proses sosialisasi, terutama kepada karyawan baru, agar mereka memahami nilai, norma, dan perilaku yang diharapkan dalam organisasi. Dalam proses penularan ini dapat terjadi melalui keteladanan pimpinan kepada perilaku pemimpin sering menjadi contoh nyata bagi anggota lain mengenai bagaimana seharusnya bertindak. Selain itu, budaya juga disampaikan melalui program orientasi, pelatihan, dan pendampingan yang membantu karyawan menyesuaikan diri dengan aturan dan standar kerja yang berlaku. Nah, budaya organisasi juga ditularkan melalui cerita, tradisi, simbol, dan juga ritual yang biasanya menggambarkan pengalaman masa lalu organisasi yang dianggap penting dan juga inspiratif. Nah, aturan formal, kebijakan, dan SOP
memperkuat proses tersebut dengan memberikan panduan jelas tentang perilaku yang diperbolehkan dan yang tidak diterima di lingkungan kerja melalui kombinasi cara formal dan informal. Ini anggota organisasi belajar untuk memahami dan menerapkan nilai yang dijunjung tinggi sehingga budaya dapat bertahan, menguat, dan diterapkan secara konsisten dari waktu ke waktu. Nah, budaya organisasi terbentuk melalui interaksi 4 faktor utama. Yang pertama itu ada karakteristik pribadi dan profesional orang-orang dalam organisasi. Yang kedua, etika organisasi. Yang ketiga yaitu sifat hubungan kerja, dan yang keempat yaitu desain struktur organisasi. Nah, keempat faktor ini saling memengaruhi dan bekerja bersama sehingga menciptakan budaya yang unik pada setiap organisasi. Nah, faktor pertama yaitu karakteristik pribadi dan profesional anggota organisasi. Nah, seperti nilai, sikap, pengalaman, keahlian, latar belakang, pendidikan, dan kepribadian. Nah, hal-hal ini berpengaruh pada bagaimana individu bertindak dan bekerja yang pada akhirnya itu membentuk pola perilaku bersama. Nah, yang kedua yaitu etika organisasi, yaitu prinsip moral dan standar perilaku yang dijunjung tinggi dan digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Nah, etika menentukan mana yang dianggap benar atau salah dalam organisasi, sehingga mempengaruhi budaya kerja sehari-hari. Kemudian yang ketiga, ada sifat hubungan kerja, yaitu bagaimana hubungan dan interaksi antar anggota, termasuk kerja sama, komunikasi, kepercayaan. Kemudian hubungan kerja yang harmonis akan membentuk budaya yang positif, sedangkan hubungan yang penuh dengan konflik itu dapat melahirkan budaya yang negatif. Kemudian yang faktor yang terakhir yaitu faktor yang keempat, yaitu desain organisasi. Nah, termasuk pembagian tugas, sistem wewenang, rantai komando, dan alur komunikasi. Nah, struktur yang jelas dan terbuka dapat menciptakan budaya yang transparan dan efisien. Sementara struktur yang kaku itu dapat menimbulkan budaya yang birokratis. Selanjutnya ada Exhibit 17.4. Nah, Exhibit ini menjelaskan bahwa etika organisasi terdiri dari 3 level etika yang saling mempengaruhi. Yang pertama itu ada etika masyarakat. Ini adalah etika yang berlaku di masyarakat atau negara tempat organisasi berada. Nah, contohnya itu seperti norma sosial, hukum, budaya lokal. Organisasi harus menyesuaikan diri pada standar moral masyarakat. Nah, etika yang kedua itu ada etika profesional, di mana nilai moral yang dikembangkan oleh suatu profesi atau kelompok pekerjaan tertentu. Contohnya seperti etika dokter, etika akuntan, etika insinyur, dan kode etik guru. Etika ini membantu mengatur perilaku profesional agar sesuai dengan standar profesi. Nah, yang terakhir itu ada etika individu, di mana nilai moral pribadi setiap anggota organisasi seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab. Nah, nilai individu mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dan mengambil keputusan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai hubungan kerja, budaya adaptif versus budaya inert, struktur organisasi, juga ciri-ciri budaya perusahaan yang kuat dan juga adaptif. Nah, yang pertama, hubungan kerja. Faktor ketiga yang membentuk budaya organisasi adalah sifat hubungan kerja yang dibangun perusahaan dengan karyawannya melalui kebijakan dan praktik sumber daya manusianya. Nah, yang selanjutnya budaya adaptif versus budaya inert. Nah, budaya adaptif adalah budaya yang nilai dan normanya itu membantu organisasi membangun momentum, tumbuh, dan berubah sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuan dan menjadi efektif. Nah, budaya inert ini adalah budaya yang mengarah pada nilai-nilai dan juga norma-norma yang gagal, memotivasi ataupun juga menginspirasi karyawan. Nah, selanjutnya yaitu struktur organisasi. Nah, yaitu mendesain ulang kebijakan sumber daya manusia dan juga memperkenalkan sistem pelatihan, promosi, intensif baru, dapat mengubah budaya organisasi dengan mengubah nilai dan juga norma instrumentalnya. Selanjutnya, ciri-ciri budaya perusahaan yang kuat dan juga adaptif. Nah, yang pertama, perusahaan yang sukses memiliki nilai-nilai yang mendorong bias untuk bertindak. Yang kedua yaitu sifat misi organisasi, dan yang ketiga adalah cara menjalankan organisasi. Nah, selanjutnya nilai-nilai dari budaya nasional. Yang pertama, individualisme versus kolektivisme. Nah, individualisme menekankan kebebasan dan pencapaian pribadi, sedangkan kolektivisme menekankan kepentingan kelompok, kebersamaan, dan harmoni. Nah, selanjutnya yang kedua, jarak kekuasaan.
Nah, jarak kekuasaan tinggi menerima ketimpangan antara atasan dan bawahan, sedangkan jarak kekuasaan rendah menekankan kesetaraan dari hubungan yang lebih elegan. Nah, selanjutnya yang ketiga, orientasi pencapaian versus pengasuhan. Nah, orientasi pencapaian fokus pada hasil, kompetisi, dan ketegasan. Nah, sementara orientasi pengasuhan menekankan kepedulian, kualitas hidup, dan kerjasama. Nah, selanjutnya yang keempat. Nah, yang keempat yaitu penghindaran ketidakpastian, di mana tingkat tinggi menunjukkan masyarakat tidak nyaman dengan ketidakpastian dan membutuhkan aturan yang jelas. Tingkat rendah lebih fleksibel dan toleran terhadap perubahan. Nah, selanjutnya yang kelima, yaitu orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Nah, orientasi jangka panjang berfokus pada perencanaan masa depan, ketekunan, dan tabungan. Nah, sedangkan jangka pendek lebih menekankan hasil cepat dan nilai tradisional. Nah, materi selanjutnya yaitu membangun budaya etika. Etika organisasi adalah nilai moral, keyakinan, aturan yang mengatur bagaimana organisasi serta anggotanya bertindak. Etika ini menjadi bagian penting dari budaya organisasi karena perilaku perusahaan kini diawasi ketat oleh pelanggan, investor, dan pemerintah akibat meningkatnya kasus penipuan, tindakan tidak etis. Nah, etika berfungsi untuk mengendalikan kepentingan pribadi agar tidak merusak kepentingan bersama. Nah, konsep tragedi milik bersama menggambarkan bahwa perilaku individu yang rasional bisa berujung pada kerugian kolektif. Hal ini juga dapat terjadi di organisasi, misalnya ketika manajer mengejar keuntungan pribadi hingga merugikan sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya itu nilai-nilai etika. Nilai-nilai etika membantu menetapkan tujuan yang baik dan cara bertindak yang benar, misalnya jujur dan adil. Dengan etika yang kuat, karyawan lebih produktif karena tidak perlu terus-menerus mempertimbangkan mana tindakan yang benar. Organisasi yang mematuhi etika akan mendapatkan reputasi baik yang menjadi aset penting untuk menarik pelanggan, mitra, dan karyawan berkualitas. Sebaliknya, organisasi tidak etis mungkin mendapat keuntungan jangka pendek, tetapi akan mengalami kerugian jangka panjang karena hilangnya kepercayaan publik. Nah, selanjutnya ada 4 cara untuk menciptakan budaya etis. Nah, di mana? Yang pertama, organisasi dapat mendorong orang untuk bertindak etis dengan memberikan insentif bagi perilaku etis dan insentif. Nah, untuk menghukum mereka yang berperilaku tidak etis. Manajer puncak, perusahaan orang-orang yang memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan organisasi berperilaku etis harus proaktif dalam menetapkan posisi etis perusahaan. Nah, yang kedua, organisasi dapat mendorong struktur organisasi yang mengurangi insentif bagi orang-orang untuk berperilaku tidak etis. Nah, penciptaan hubungan otoritas dan aturan yang mendorong perilaku etis dan menghukum tindakan tidak etis, misalnya akan mendorong anggota untuk berperilaku secara bertanggung jawab secara sosial. Nah, selanjutnya yang ketiga, yaitu sebuah organisasi dapat mengembangkan prosedur sumber daya manusia yang adil dan setara terhadap manajemen karyawannya yang beragam. Nah, hal ini memberi sinyal kepada para pekerja bahwa mereka dapat mengharapkan perilakuan yang dengan cara yang tidak etis, bahwa mereka bekerja untuk organisasi yang etis, dan bahwa mereka harus berperilaku sesuai dengan yang telah ditetapkan. Nah, mengapa perilaku tidak etis itu terjadi? Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 faktor yang menyebabkan. Yang pertama itu kekurangan etika individu. Nah, individu itu seharusnya belajar perilaku etis dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sosialnya. Namun, jika seseorang itu dibesarkan dalam lingkungan yang mengajarkan nilai-nilai yang salah, ia bisa menganggap bahwa tindakan tidak etis, bahkan yang merugikan orang lain itu sebagai sesuatu yang wajar. Nah, hal yang sama dapat terjadi dalam organisasi, di mana anggota itu dapat percaya bahwa tindakan apapun yang dibenarkan asalkan menguntungkan atau melindungi organisasi. Kemudian yang faktor yang kedua itu pencapaian kejam atas kepentingan diri sendiri. Nah, kita sering menghadapi dilema etika ketika kepentingan pribadi itu berbenturan dengan dampak tindakan kita terhadap orang lain. Nah, dalam situasi seperti peluang promosi besar yang dapat diraih melalui suap, seseorang mungkin
mungkin tergoda untuk bertindak tidak etis, merasa dirugikan atau tertekan. Nah, penelitian menunjukkan bahwa individu maupun organisasi yang merasa berada dalam posisi sulit atau berkinerja buruk lebih rentan melakukan tindakan yang tidak etis seperti suap untuk mendapatkan keuntungan atau bertahan hidup. Kemudian faktor yang terakhir yaitu tekanan luar. Nah, tekanan eksternal itu untuk mencapai kinerja tertentu itu dapat meningkatkan kemungkinan munculnya perilaku etis. Saat perusahaan berkinerja buruk, manajer mungkin terdorong karena tekanan pemegang saham atau takut kehilangan pekerjaan untuk melakukan tindakan yang melanggar etika demi memperbaiki hasil. Nah, jika tekanan ini terjadi di seluruh organisasi, budaya tidak etis mudah terbentuk, di mana banyak manajer melakukan pelanggaran dan saling menutupi kesalahan sehingga organisasi ini menjadi semakin defensif. Ini adalah sebuah cerita tentang dua perusahaan dengan dua budaya kerja yang sangat berbeda. Perusahaan adaptif sifatnya terbuka, fleksibel, dan cepat berubah. Bahkan, semua ide dihargai. Sementara, perusahaan inert adalah perusahaan yang kaku, anti perubahan, dan hanya mengandalkan cara lama. Guys, laporan penjualan kita makin turun nih. Ada yang punya ide? Aku ada ide nih, aku kepikiran bagaimana kalau kita itu buat promo mingguan gitu, terus kita pasarin di sosmed-sosmed. Setuju. Bikin konten video pendek aja biar lebih menarik. Ide bagus. Kita bagi tugas aja ya. Kita selesaikan semuanya sama-sama. Setuju? Setuju. Gas! Penjualan makin turun ya? Maaf Bu, bagaimana kalau kita atur strategi baru supaya penjualan lebih meningkat? Gak usah lah, pakai cara lama aja. Iya, kamu tuh anak baru. Gak usah sok-sokan ngasih ide deh. Memangnya lo punya pengalaman untuk menaikkan penjualan? Hah? Iya maaf Bu. Di perusahaan B, ide baru dianggap sebagai suatu perlawanan. Senioritas nomor 1. Sebuah perubahan bahkan dianggap dosa. Guys, kalau misal strategi ini nggak jalan, kita ganti aja ya, nggak usah takut berubah. Oke, yang penting cepat nyusahin aja. Aku siap kok, revisinya kapan aja. Oke, setuju. Oke deh. Gimana nih, grafiknya makin turun. Kita butuh cara baru untuk menaikkan penjualan. Santai aja, besok aja dipikirinnya. Iya, kerja aja kayak biasa, gak usah repot. Tapi kalau begitu, penjualan makin turun. Kamu itu gak usah banyak ngomong ya. Kamu tuh anak baru kan? A few moments later. Guys, penjualan kita naik 35%. Gila, keren banget nih. Wah, akhirnya kerjaan kita laku. Serius? Iya. Ternyata kerja keras kita bukan hasil, coy. Wih, keren banget. Makin semangat nih buat konten lagi. Mantap. Pak Bu, lihat grafiknya, penjualannya makin turun. Kalau begini, kita harus bagaimana lagi? Sabar aja dulu, kita tunggu sampai penjualannya naik. Nanti bakal naik kok, aku yakin. Iya, sabar aja lah. Yaelah, sabar mulu. Intinya, budaya organisasi itu sangat berpengaruh. Perusahaan adaptif sama dengan berkembang, sedangkan perusahaan inert itu sama dengan jalan di tempat. Nah, kalian tinggal memilih mau kerja di budaya yang mana. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other.
it was a crush, but I couldn't get it